nyambung, tapi mau dikasih intro dulu juga boleh. Ya. Ya. Sekarang kita nyanyi yang pertama lebih dahulu. Senyum dan bermuka gembira. Nanti ikuti aba-aba saya supaya kita terlatih lutut ini ya. Kalau di rumah hanya duduk melulu, nanti di sini kita sambil bernyanyi, sambil berdiri, ada yang duduk. Tapi saya percaya tidak ada yang melelahkan karena hatinya gembira sehingga tidak ada yang lelah. Oke? Siap pemusik? Yo. Senyum dan bermuka gembira. Ingat gerakannya ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujianmu. Berjabat tangan semua. Senyum dan ulang lagu ini. Berdiri. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujianmu. Berjabat. Berjabat tangan semua senyum. Lanjut ke hati yang gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah Tuhan. Seperti umat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat hilang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Duduk. Hati yang gembira adalah Tuhan. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat hilang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagu yang kedua berdiri. Yang gembira adalah Tuhan. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pantang berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, silakan duduk. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang juga selalu menyertai kami hari demi hari, dan setiap nafas hidup kami pun diatur oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami boleh berjumpa di gedung gereja ini untuk mengadakan pertemuan atau penyegaran iman. Kiranya Tuhan yang akan hadir dalam pertemuan ini. Kami bersyukur Tuhan telah menghantar kami dari rumah masing-masing sehingga kami boleh tiba di sini dengan selamat.
Dan mungkin Tuhan masih ada yang dalam perjalanan menuju kemari. Kami mohon penyertaan Tuhan agar mereka boleh tiba di sini dengan selamat. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hati kami masing-masing, sehingga jika nanti kami pulang berpisah satu dengan yang lain, kami boleh membawa sukacita itu terus ke dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh acara ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami satu persatu. Karena semuanya ini kami serahkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sajeke aku nderek Gusti. kepada Bapak Pendeta untuk membawakan firman Tuhan.
Yo, matur nuwun. Saudara-saudara, kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami, bergembira bersama. Hati kami sekarang siap untuk menerima firman Tuhan. Tapi mengingat kelemahan kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan menyertai kami, memberi penerangan pada kami, sehingga firman Tuhan yang kami terima hari ini bukan hanya lewat begitu saja, tapi dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Kami masih menantikan saudara-saudara yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat pertama sampai dengan 8 saya akan bacakan demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sampai di sini pembacaan kita, khususnya kita perhatikan ayat 40, pasal 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini barangkali ganggu nih. Saya nggak lihat yang sebelah sini. Saudara-saudara, saat-saat paling mengharukan dari bacaan kita tadi adalah ketika Yusuf yang telah diangkat sebagai penguasa oleh Firaun di Mesir membuka dirinya di depan saudara-saudaranya yang datang ke sana untuk mencari makan
karena kelaparan yang hebat itu. Dan dia memperkenalkan diri siapa dia. Yaitu akulah Yusuf, akulah saudaramu yang telah kamu buang ke sumur dan mereka jual kepada budak di Mesir. Saudara-saudara, bagi Yusuf kesempatan ini sungguh suatu anugerah yang luar biasa, kemurahan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga Yusuf itu sebenarnya sangat-sangat gembira pada saat itu. Karena berarti apa, saudara-saudara? Berarti Yusuf bisa bertemu dengan keluarganya, bisa bertemu dengan ayahnya lagi, bisa bertemu dengan adiknya yang disayanginya. Adik satu-satunya yaitu Benyamin. Ayahnya Yakub yang masih hidup ternyata. Saudara-saudara, Yusuf oleh hikmat Tuhan dia melihat, dia memahami bahwa semua ini adalah karena campur tangan Tuhan. Supaya dia dapat berada di Mesir, supaya dia bisa diangkat jadi penguasa di sana. Dan Tuhan menyiapkan keluarga Yakub, keluarga ayahnya, seluruh keluarga saudara-saudaranya, supaya itu nanti dapat diselamatkan dari kelaparan dan bisa berkembang selanjutnya menjadi satu bangsa yang besar tinggal di Mesir. Ayat 5 tadi mengatakan dengan tegas, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, Yusuf kalau kita lihat di sini tidak punya keinginan sedikit pun untuk membalas dendamnya terhadap saudara-saudaranya yang sudah begitu kejam dahulu, tega membuang dia ke sumur, bahkan tadinya mau dibunuh Yusuf itu. Tapi akhirnya dia terjual ke Mesir. Begitu kejam mereka. Tapi Yusuf di sini sama sekali tidak punya niat untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya yang jahat atau mencoba interogasi. Siapa sebenarnya ini yang punya ide mau membunuh saya, mau membuang saya? Yang suruh siapa? Yang mulai siapa? Tidak, walaupun dia seorang penguasa pada waktu itu. Bersyukurlah saudara-saudara bahwa Tuhan telah memelihara Yusuf. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong dia. Nah, dari sikap Yusuf yang bijaksana ini, mari saudara-saudara kita belajar bahwa ada dua hal jangan diingat. Dan ada dua hal jangan dilupakan. Apa itu? Dua hal jangan diingat-ingat, dua hal jangan dilupakan. Dua hal jangan diingat, yaitu perbuatan jahat orang lain kepada kita. Perbuatan jahat orang lain kepada kita. Itu jangan ingat. Maksudnya saudara-saudara, jangan diingat-ingat terus. Akhirnya akan menjadi dendam, menjadi sakit hati. Hingga itu saudara-saudara terus ada di dalam hati kita. Maksudnya itu tidak mungkin kalau kita melupakannya, kecuali kita itu sudah Alzheimer atau sudah pikun, sudah lupa. Bukan itu. Boleh ingat, tapi tidak diingat-ingat. Seperti Yusuf yang telah menghapus kemarahannya. Dia ingat pasti, dia tahu saudaranya berbuat itu. Tapi dia tidak diingat-ingat. Sakit hatinya tidak diingat-ingat. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas. Sebaliknya malah telah memaafkan. Sini saudaraku, dekat-dekat aku. Akulah Yusuf. Dengan cinta kasih. Saudara-saudara, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kalau kita mau tidak mengingat-ingat, kita mohon malah dapat mendoakan
orang tersebut. Malah kita bisa memohonkan berkat kepadanya, orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Mungkin saudara punya pengalaman itu. Pernah disakiti begitu rupa, sampai sekarang masih ingat, tapi jangan diingat-ingat sehingga menjadi satu dendam yang menyakitkan hati. Tuhan Yesus pun berdoa pada saat dia di atas kayu salib, dia mengatakan apa saudara-saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang pertama saudara-saudara, jangan diingat-ingat perbuatan jahat orang lain, jangan diingat. Yang kedua, jangan diingat-ingat apa saudara-saudara? Kebaikan yang telah kita lakukan. Saya percaya semua saudara pernah berbuat baik. Tapi itu enggak perlu diingat-ingat. Lupakan aja. Pernah berbuat sama si A, sama si B, sama si ini. Pernah menolong si A, pernah menolong si B. Jangan diingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Saudara-saudara, ada orang yang sukanya menceritakan berulang-ulang tentang kekecewaannya, tentang kejengkelannya. Dia marah terus, cerita pada temannya, cerita pada orang lain, cerita pada keluarganya. Oh, aku sudah berbuat baik begitu rupa, tapi balasnya kok begitu seperti itu. Kecewa, dia berbuat baik itu kecewa. Karena orang yang telah menerima kebaikannya tidak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, dan sakit hatinya ini begitu beratnya sehingga dibawa tidur sampai mungkin mengutuk orang itu. Tolongi, sudah pernah saya tolong kok seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau kita bersikap demikian, maka kita telah merugikan diri sendiri. Mengingat-ingat kebaikan kita kok seperti itu, tidak dibalas. Malah mungkin kalau diingat-ingat terus sulit tidur, yang ngomel terus. Bahkan biar nanti Tuhan yang balas dan sebagainya saudara-saudara. Katanya orang yang seperti ini apa saudara-saudara? Imunitasnya turun. Musim COVID imunitasnya turun, gampang sakit nanti akibatnya. Karena terus yang diingat-ingat sudah berbuat baik kok tidak ditanggapi dengan baik, tapi akhirnya malah bales yang jelek sekali. Saudara-saudara, kalau kita sudah berbuat baik kepada sesama kita, apalagi kepada keluarga kita atau kepada saudara seiman kita, berbuat baiklah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan dan pujian. Seperti Yusuf, dia sudah berapa kali menolong, mereka datang, ditolong untuk mendapatkan makanan. Dan dia tidak membalas kepada adik-adiknya, kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Sudah berbuat baik, ya sudah, malah terimalah sama sekali perbuatan baiknya itu. Sudah gak usah diingat-ingat. Bersyukur saudara-saudara. Kalau saudara bisa berbuat baik itu bersyukurlah kepada Tuhan. Kok kita bisa berbuat baik, orang kita itu siapa? Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Berbuat baik itu kan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang baik. Kalau kita bisa berbuat baik, bersyukur. Kok iso ya? Aku dulu pelit, tidak suka nolong, sekarang kok bisa nolong. Bersyukurlah saudara-saudara. Tapi sebaliknya saudara-saudara, jangan kalau sudah berbuat baik dibangga-banggakan, dicerita-ceritakan pada orang lain. Saya pernah dengar, ya ada seorang membawa anak muda, ini orangnya sudah agak tua. Di depan-tempat teman-temannya. Oh ini kalau dulu tidak saya tolongi, jadi apa dia? Dulu begitu-begitu. Malah dibeber-beberkan di tempat orang lain. Sehingga anak muda itu malu sekali. Masa begitu? Tidak usah dibangga-banggakan di depan orang cari pujian.
Jangan diingat-ingat perbuatan baik kita, saudara-saudara. Sudahlah, lupakan kalau sudah berbuat baik. Ya ikhlas, jangan mengharapkan balasan. Nah saudara-saudara, sekarang juga ada dua hal yang jangan dilupakan. Kalau perbuatan baik dilupakan, ada dua hal yang jangan dilupakan. Apa saudara-saudara? Perbuatan baik orang lain kepada saudara dan saya, jangan dilupakan. Kebalikannya, kalau tadi jangan diingat perbuatan baik kita kepada sesama kita, sekarang perbuatan baik orang lain kepada kita jangan dilupakan. Walaupun perbuatan baik itu saudara-saudara mungkin hanya segelas air minum pada saat kita kehausan. Kadang-kadang saudara pernah ya menerima perbuatan orang, menerima perbuatan baik orang, ada barang yang jatuh diambilkan, ini jatuh. Mungkin kita tidak tahu siapa orang itu, tapi aduh ada orang baik. Tuhan mempertemukan kita dengan orang baik. Jangan kita seperti kalau cerita di Alkitab saudara-saudara seperti 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang balik berapa? 1 yang balik. Sampai Tuhan Yesus tanya yang 9 mana? Jangan lupakan perbuatan orang lain, perbuatan baik orang lain kepada kita. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir, jangan lupakan perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Ya, jangan lupakan perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Saya kira kita semua pernah berbuat salah atau berbuat yang keliru sehingga akibatnya merugikan orang lain. Baik itu disengaja maupun tidak kita sengaja. Atau kita berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Kita pasti pernah lakukan itu. Jangan dilupakan. Maksudnya jangan diulang lagi. Ingat dan jangan dilakukan lagi. Karena Tuhan menghendaki kita mengasihi, Tuhan menghendaki kita mengampuni, Tuhan menghendaki kita berbuat baik kepada sesama. Kita ingat saudara-saudara Rasul Paulus. Dia sudah begitu kejam berbuat. Ya, dalam pandangan dia, wah dia bangga jadi pahlawan pada waktu itu. Dia memburu-buru orang Kristen, menyiksa orang-orang Kristen. Bangga dia. Tapi setelah dia tahu bahwa itu perbuatan salah yang luar biasa di hadapan Tuhan, karena dia sudah menyiksa Tuhan, dia sudah menyiksa tubuh Tuhan Yesus Kristus yaitu jemaatnya, maka Rasul Paulus selalu ingat. Dia tidak lupakan. Saudara-saudara tidak pernah melupakan dosa dan kesalahannya. Sehingga dia benar-benar bertobat dan melayani Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Demikianlah saudara-saudara, ada dua hal. Jangan diingat dan dua hal jangan dilupakan. Dua hal jangan diingat apa saudara-saudara? Perbuatan jahat orang lain, perbuatan jahat orang lain. Yang juga jangan diingat adalah kebaikan yang telah kita lakukan. Dua hal jangan dilupakan. Apa? Perbuatan baik orang lain. Dan yang kedua, perbuatan salah kita. Amin. Nyanyi Bu. Nyanyi. Nyanyi. Ya Bapak Ibu,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus menggunakan waktu dengan baik. Yang Tuhan berikan kepada kita, waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan menyanyikan dari NKB 211. Pakailah waktumu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara sekalian, sekarang kita tiba saatnya apabila ada di antara saudara sekalian yang akan bersaksi. Mungkin setelah mendengar firman Tuhan tadi, lalu saudara ingin bersaksi. Ya Pak Budi ya? Baik, Pak Budi ya, mari silakan. Nanti saya lihat waktunya tidak terlalu panjang, silakan maju ke depan Pak. Ke depan di sini Pak. Sini aja deh. Oh pakai mic. Mic Pak Koko. Hah? Mau sini. Mau mic pegang aja. Mic pegang. Saya terkesan dengan khotbahnya Pak Step. Sangat tepat di dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya dengan istri sebelum pacaran, menikah, punya anak, itu mendapat cobaan yang berat, yaitu ada fitnah, tuduhan, dan segala macam. Di antaranya tuduhannya itu berat Pak. Misalkan istri saya kan kerja dulu di suatu koperasi, tebu itu. Itu kan keuangan sering mengambil uang di bank dan terusnya sering terus. Jadi kalau mau menanam tebu dan sebagainya itu uangnya cukup besar waktu itu. Nah ini ada yang iri, dengki mungkin ya. Itu mengatakan bahwa istri saya itu menggelapkan uang. Sebar kemana-mana. Nah istri saya kan enggak seperti itu, dia diam aja. Ada lagi yang mau fitnah dengan saya, katanya saya pergi kemana dengan istri belum menikah waktu itu. Dikatakan saya pergi gini, macam-macam lah Pak. Nah yang saya ingat khotbah tadi Pak, jangan membalas kejahatan. Ya Pak, jangan mengingat kejahatan. Nah ini saya ingat ayat di Alkitab. Kata-kata tadi Pak Stef itu tepat sekali seperti ayat di Alkitab itu saya pernah baca. Pembalasan adalah hakku. Betul ya Pak? Ayat di mana saya lupa itu. Nah ini oleh istri dan saya juga pernah Pak difitnah di kampung itu. Ya macam-macam lah ya.
Tapi saya diam aja lah, mau balas ya percuma. Nah ini kita diam ya, dongkol ya Pak, boleh kan dongkol ya. Tapi saya nggak balas, istri juga nggak balas, anak saya juga nggak balas, anak saya juga kena macam-macam. Nah ini ayat itu ternyata tepat sekali, bertuah seperti kalimatnya Pak Step. Orang yang memfitnah, menuduh segala macam itu menerima kecelakaan yang berat sekali Pak. Satu, suaminya meninggal. Dia sendiri kerja dipecat. Ada lagi yang anaknya idiot. Jadi kalau jalan keluar itu hilang kemana, tidak bisa pulang. Suaminya di PHK. Ada lagi macam-macam Pak. Yang ada lagi tumor di leher meninggal. Itu semuanya orang-orang yang memfitnah istri dan kami. Saya diam aja. Jadi apa yang dikatakan Pak Stef tadi betul sekali Pak. Kita tidak usah mengingat yang jahat, tapi saya teringat dan saya tidak membalas. Jadi ayat di Alkitab tadi betul-betul Tuhan Yesus itu benar sekali. Kita tidak usah mengingat, tidak usah membalas. Kalau sakit sih iya ya Pak. Orang kalau difitnah yang kejam gitu kan rasanya juga sakit. Saya kira sekian dulu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Budi sudah memberikan kesaksian pengalaman hidupnya yang benar-benar dialami sesuai dengan firman Tuhan yang tadi baru saja didengar. Masih ada satu lagi, masih ada waktu Bapak Marianto. Ya silakan, sudah angkat tangan dari tadi. Silakan Pak. Pelan-pelan ya Pak. Atau iya dong. Tidak usah mudah. Saya kepingin datang ke sini karena melihat temanya dua hal yang jangan dilupakan, dua hal yang jangan diingat. Nah, saya setelah mendengar uraian dari Pak Step, lalu spontan saja saya merefleksi, intinya itu bukan dua hal, satu hal yang jangan diingat, satu hal yang jangan dilupakan. Satu hal yang jangan diingat adalah masa lalu. Satu hal yang harus kita ingat adalah masa depan. Percuma kita ingat masa lalu, lebih baik kita mikirkan masa depan. Sekian, terima kasih. Silakan enggak? Terima kasih Pak Marianto sudah menyimpulkan sendiri untuk dari yang semua yang sudah didengar. Pak Marianto menarik kesimpulan untuk dirinya sendiri. Sangat bagus juga ya saudara sekalian. Apakah masih ada di antara kita yang akan bersaksi? Oh, Pak Edi, mari silakan Pak Edi. Pak Edi Rukmanto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saya merasa bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Kuasa. 4 tahun yang lalu, saya divonis bahwa jantung saya ada masalah. Saya ada penyumbatan, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Terus saya pergi ke Jakarta. Dokter pertama bilang, ini harus dikateter, baru tahu jelas. Lalu saya dikateter. Hasil kateternya ada 4 penyumbatan. Yang cabang itu 30%. Tapi
Ada satu yang besar yang saya bukan dokter yang apa? Lehman ya, Ya, Lehman itu yang gede. Itu tinggal 5%. Terus saya bilang sama dokter, "Dok, lanjutnya ini gimana? Apa bisa diring?" Dia bisa, enggak bisa. Harus bypass. Aduh, saya merasa takut sekali. Pindah ke dokter lagi, sama hasilnya dari kateter itu. Harus bypass. Pindah dokter satu lagi, sama harus bypass. Saya terus saja putus asa. Ke dokter Tegal, dokter jantung Tegal, dia bilang, "Bapak kalau di bypass tahu enggak akibatnya?" Saya bilang, "Saya enggak tahu." Meninggal. Aduh, saya lebih down lagi. Ya udah, karena sudah berapa dokter putusannya di bypass, saya rundingan sama istri saya, sama anak-anak. Saya udah ada jadwal bypass, ada dokter yang saya tunjuk. Terus saya berangkat ke Jakarta, karena 2 hari lagi saya harus bypass. Mau masuk Jakarta, anak saya Ika yang di Jakarta, telepon. Papi udah didaftarkan dokter Santoso. Saya langsung jawab, "Papi tidak mau. Papi harus ke dokter Santoso." Tapi karena anak, ya udah. Soalnya saya paling benci sama dokter Santoso. Ya, Cik, maaf ya, Cik, tadi saudaranya ya. Karena kalau kita datang jam 10 malam, jam 1, jam 2 pagi saya baru bisa masuk. Lalu saya ke rumah sakit Medistra. Jam 10 malam, sambil tunggu. Jam 1 saya dapat giliran masuk. Terus dokter Santoso melihat hasil kateternya. Dia bilang apa? "Oh, udah biasa ini." Aduh, puji Tuhan saya merasa. Udah biasa. Udah biasa itu maksudnya enggak usah di bypass. Cukup diring bisa. Saya berdoa kepada Tuhan, puji syukur. Soalnya saya paling takut. Ya, di bypass kata ini dibuka, jantungnya diambil dulu. Aduh, saya sudah umur. Tapi setelah itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dokter Santoso kasih jadwal, akhirnya saya bisa di bypass yang pembuluh yang paling besar. Di ring. Di ring, sorry. Jadi saya merasa bahwa Tuhan makasih, Tuhan Maha Murah kalau kita memohon. Dan kita selalu, yang Pak Stef tadi bilang, saya selalu ingat akan kasih Tuhan. Tidak akan melupakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Rukmanto yang telah memberikan kesaksian. Saya kira yang lain kalau ada lagi untuk waktu yang akan datang, karena sekarang ini sudah jam 12. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya membawa HP itu bukan mainan karena acaranya tertera di sini. Jadi saya lupa kalau tidak menulis dengan kertas, tapi ada di sini. Jadi ini setelah kesaksian kita akan menginjak kepada acara yang berikut, yaitu doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Kokaihin. Saya persilahkan. Bapak itu, marilah kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Sungguh menyenangkan di hati kami ya Tuhan, persekutuan yang Tuhan adakan. Kami merasa bersukacita, kami merasa bergembira karena kami dapat berjumpa dengan saudara seiman. Kami dapat mengikuti kebaktian doa di siang hari ini,
Dan kami pada siang hari ini juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita dengar bersama-sama boleh menguatkan iman kita, bahwa di siang hari ini kita boleh diingatkan bahwa apabila kita semua menerima kejahatan dari orang lain, hendaklah kita jangan mengingat-ingatnya selalu, agar kita dapat memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Begitu pula apabila kita telah memberikan kebaikan untuk orang lain, hendaklah kita memberikannya dengan tulus hati. Begitu pula ya Tuhan, apabila kita menerima kebaikan dari orang lain, hendaklah kita tidak melupakannya, serta apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang keliru, hendaklah kita tidak melakukannya berulang, karena semua itu akan merugikan buat kita semua. Bapa di surga, di siang hari ini kami hendak membawakan doa untuk kesehatan saudara kami yang mungkin bermasalah atau menghadapi permasalahan dalam kesehatannya. Kiranya kasih Tuhan yang akan menolongnya, sehingga hari demi hari boleh menerima penyembuhan, sehingga pada saatnya nanti boleh pulih seperti sedia kala. Kami membawakan doa untuk Ibu Yeniwati yang saat ini sedang sakit. Kiranya kasih Tuhan yang akan meringankan Ibu Yeniwati di dalam menghadapi sakit penyakitnya. Begitu pula untuk keluarganya, diberi kesabaran di dalam mendampingi Ibu Yeniwati, sehingga ada penghiburan buat Ibu Yeniwati. Bapa di surga, Majelis Jemaat GKI Tegal telah memutuskan untuk mengangkat 5 calon penatua untuk tahun pelayanan 2022 hingga 2025. Saat ini proses pencalonan sedang dilakukan oleh Majelis Jemaat, serta masih menunggu usulan-usulan yang mungkin ada dari jemaat di GKI Tegal. Kiranya proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya nanti pengangkatan penatua dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Pada akhirnya gedung PAUD Elkana dapat diselesaikan dengan baik. Ini adalah merupakan keinginan dari jemaat GKI Tegal untuk mewujudkan kesaksian dan pelayanan di dalam bidang pendidikan. Kiranya dari PAUD Elkana akan tumbuh anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beriman, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kelak akan berguna untuk sesama dan juga untuk negara Indonesia. Pada kesempatan ini pula kami memohon kiranya Tuhan yang akan melengkapi di dalam kepengurusan PAUD Elkana ini,
kiranya apa yang sudah ditugaskan boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula untuk guru yang mengajar di PAUD Elkana, tolong ya Tuhan, berikanlah kemampuan dan dedikasi yang tinggi, sehingga di dalam menjalankan tugas panggilannya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya kasih Tuhan akan menguatkan kepada semua yang berulang tahun di siang hari ini, sehingga dapat merasakan kasih setia Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri pelatihan pada hari ini dan akan diakhiri dengan makan siang bersama. Kiranya apa yang kami nikmati bersama ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami alaskan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Kukehin yang telah membawakan doa syafaat. Kita akan menyanyi lagu yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini, yaitu nyanyian Usia Lanjut. Itu lagunya lagu Ki Sera-Sera. Orang zaman dahulu mestinya sudah mendengar atau tahu lagu ini, Ki Sera-Sera. Pak, sebentar. Belum ditayangkan, ayo. Sebentar, Bu. Belum ada teksnya. Kita tunggu Pak Wowo mencari lebih dahulu. Ya, musik terus. Terus aja, Bu. Sambil menunggu liriknya ditayangkan. Walau aku lanjut usia, rambutku putih, putih semua, tetap melayani, beri sukacita kepada sesama. Aku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ya, saya tuntun satu-satu. Ya. Walau aku lanjut, rambutku putih, putih semua, tapi tetap melayani, tetap lanjut, beri sukacita, kepada sesama, Aku bersyukur syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu. Ulang sekali lagi, walau aku lanjut usia, walau aku lanjut, rambutku putih semua, tetap melayani, beri sukacita kepada sesama.
bersama. Aku bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan. Syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima untuk anugerahmu Tuhan. Untuk anugerahmu. Sebetulnya bait yang berikutnya indah sekali. Saya bacakan saja supaya kita ingat ya. Bila tulangku rapuh, tubuhku lemah, tidak berdaya, tapi imanku tetap dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi meskipun tubuh kita makin lemah, tetapi biarlah iman kita tetap kuat. Jangan mau ikut-ikut lemah. Iman kita kepada Tuhan Yesus tetap dikuatkan. Aku bersyukur ya. Aku bersyukur. Syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Iya. Sebelum pengumuman disampaikan oleh Bapak Ketua KUL, kita akan mengucapkan yel-yel usia lanjut lebih dahulu. Yel-yel ini sudah direkam, nanti tolong ditayangkan. Mengucapkannya ikuti seperti yang contoh yang ditayangkan ini. Tidak terlalu cepat. Mari saya ajak untuk berdiri dan yel-yel usia lanjut akan kita ucapkan bersama-sama. Yel-yel usia lanjut. Usia lanjut. Beriman, sehat, sukacita, Usia lanjut. peduli, cerdas, berarti, Karena tua itu anugerah. Sekali lagi ya. Dengan ikuti itu, dengan ucapannya juga. Gerakan dan ucapannya. yel-yel usia lanjut. Usia lanjut. Beriman, sehat, sukacita, Usia lanjut. peduli, cerdas, berarti, Karena tua itu anugerah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali, kita akan mendengar pengumuman dari Ketua Komisi Usia Lanjut yaitu Bapak Trimo Hadi Musyo. Saya persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Sungguh bersyukur dan bahagia hari ini kita diberikan kesegaran baru melalui firman Tuhan. Kita boleh bernyanyi, bersukacita bersama-sama, dan kita boleh saling bersekutu satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk ulang tahun bulan Oktober. Ya. Yang pertama, tanggal 4 Bapak Budi Handoko, tanggal 8 Bapak Ciptono Santoso, tanggal 10 Bapak Cahyo Linarto, tanggal 14 Bapak Cahyo Budianto, tanggal 17 Ibu Waryanti, tanggal 19 Ibu Nuryati Sinlian, tanggal 25 Ibu Siska Liana dan Bapak Pendeta Iwan Kurniawan,
tanggal 28 Ibu Elizabeth Kristini, tanggal 29 Ibu Susanti Abi. Bagi Bapak Ibu yang hadir, bisa silakan maju ke depan. Monggo, Bapak Iwan bisa diwakilkan oleh Ibu Meju. Lalu tambahan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun ini atau bulan lalu, yang hadir saat ini ada Bapak Wim Tombokan. Silakan maju Bapak Wim Tombokan. Bapak Hendro Samosir, Ibu Hendrawati dari Margasari, Bapak Sadikin, Bapak Ibu Sadikin, maju ke depan Bu. Ibu Frida Agustin, ada yang belum disebutkan tetapi berulang tahun ini yang belum mendapat kenang-kenangan. Silakan maju ke depan. Ada yang berulang tahun hadir? Ya. Nah, kenang-kenangan ini kita ingat bahwa kita ini anggota KUL GKI Tegal, selalu bersama-sama bergembira bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Stefanus yang sudah menyerahkan kenang-kenangan dari Komisi Usia Lanjut. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh acara ini, tetapi ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu penyegaran iman untuk bulan depan. Bapak Ibu menunggu undangan kembali ya. Tahun ini tinggal sekali lagi kita pertemuan. Desember kita tiadakan, hanya bulan November. Jadi mohon Bapak Ibu hadir kembali untuk bulan depan. Nah, kita akan keluar sambil mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Selamat siang dan Tuhan memberkati.
Ter